Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullah. Babul muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab muslim yang hakiki itu adalah barang siapa dari golongan orang-orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Dan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu, hakikat seorang muslim, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, yaitu seseorang yang dapat orang-orang muslim lainnya selamat dari lidahnya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, dan seseorang yang hijrah itu adalah yang mampu hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kita masih dalam Kitabul Iman. Kitab yang membahas tentang iman, yang di bawahnya ada bab-bab. Bab pagi ini adalah bab tentang hakikat seorang muslim. Orang muslim itu, ikhwan, bertingkat-tingkat keislamannya. Dan sekali lagi kita jelaskan bahwasanya jika disebutkan kata-kata Islam atau muslim secara terpisah, maka di dalamnya tercakup iman, mukmin. Maka seseorang muslim itu bertingkat-tingkat keislamannya, atau seseorang mukmin itu bertingkat-tingkat keimanannya. Jadi ikhwan rahimakumullah, tidak semua muslim itu sama keislamannya. Walaupun pada akar keislaman semuanya adalah muslim, tetapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari berbeda-beda, bertingkat-tingkat tingkat keislaman seseorang. Dan ini tentunya menguatkan kembali mazhabnya Ahlussunnah bahwasanya Islam ataupun iman itu berbeda-beda satu sama lainnya. Tidak sama iman yang satu dengan yang lainnya, tidak sama keislaman yang satu dengan keislaman yang lainnya. Jadi hubungan bab kita pada pagi hari ini dengan Kitabul Iman, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada orang-orang muslim yang lisannya senantiasa tidak pernah selamat orang lain dari kejahatannya, menggunjing, ghibah, mengadu domba, mengupat, memaki, berdusta, memfitnah, dan seterusnya. Dan dia masih muslim, tapi dia muslim yang tidak sempurna keislamannya. Dan tidak kita katakan pengupat, pencaci maki, kafir. Tidak. Orang yang berbuat ghibah, pengadu domba, tidak boleh kita katakan dia kafir. Tetapi kita katakan dia bukan orang Islam yang hakiki. Dia bukan orang Islam yang sempurna keislamannya. Maka Islam, ikhwan, secara karakter dasarnya, akarnya, semua orang-orang muslim memilikinya. Tetapi aplikasi bentuk pengamalan Islam itu sendiri berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan tingkat ilmunya, sesuai dengan tingkat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pahamnya karakter agama ini. Dan agama ini, ikhwan, dibangun di atas dua hal. Pertama, hubungan seorang dengan Allah yang namanya hablun minallah. Yang kedua adalah hubungan seorang dengan manusia. Karena kita di dunia ini, ikhwan rahimakumullah, tidak akan pernah dapat lepas daripada manusia, karena kita hidup bersama mereka. Karena itulah yang namanya Islam bukan hanyalah menjalin hubungan antara seorang makhluk dengan Allah Tabaraka wa Jalla, tetapi Islam itu adalah yang menggabungkan antara menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala
dan menghubungkan dirinya dengan sesama muslim lainnya. Maka hadis ini ikhwan menunjukkan kepada kita selain iman itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, Islam itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, juga menunjukkan betapa pedulinya Islam dengan perkara-perkara sosial masyarakat, sahabatnya, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah menyebutkan hakikat seseorang muslim itu adalah yang aman, tentram manusia lain daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hakikat seorang muslim itu adalah seseorang yang dapat menyelamatkan orang lain daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Kejahatan tangan, mencuri, merampok, membunuh, memukul, ini semua kejahatan tangan. Apalagi sekarang kejahatan tangan lebih dahsyat. Kalau andai kata dahulu kejahatan lisan dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang telah lampau ataupun yang akan datang, dan tangan hanya dapat dilakukan untuk perkara-perkara yang sekarang atau akan datang. Tapi setelah canggihnya manusia, kejahatan tangan pun dahsyat dengan menulis, memfitnah, segala macam perkara-perkara yang lampau ataupun akan datang. Dahsyat dampaknya, ikhwan. Berapa banyak pertikaian, perkelahian, perselisihan antara yang satu dengan yang lain disebarkan dengan berita yang tentunya ditulis. Ya, berapa banyak media-media yang menjadi pengadu domba satu sama lainnya. Ini semua kejahatan tangan. Maka bukanlah seseorang muslim itu kecuali ketika dia mampu menjaga lisannya dan tangannya daripada orang lain. Itu hakikat seorang muslim. Wal muhajiru, dan hakikat seseorang yang hijrah itu man hajara ma nahallahu an, seseorang yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para sahabat merasa iri terhadap para sahabat-sahabat lain yang pernah hijrah, dan hijrah memiliki keutamaan. Meninggalkan Mekah menuju Madinah adalah merupakan kewajiban di awal-awal Islam. Ketika Mekah ditaklukkan menjadi Darul Islam, maka terputuslah hijrah ke Mekah. Berkata Rasulullah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Mekah ditaklukkan. Walakin jihadun wa niyah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Seolah-olah sahabat mengatakan, bagaimana kami yang tidak sempat berhijrah, meninggalkan negeri kami Mekah menuju Madinah, karena Mekah telah jadi Darul Islam. Maka Rasulullah menghibur mereka, yang namanya hijrah itu bukan hanya meninggalkan tempat kepada tempat yang lain, tapi hijrah itu, pahala hijrah akan didapatkan oleh setiap muslim yang mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat seseorang muhajir yang hijrah bukanlah hanya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah karena itu telah tertutup. Bukanlah sekedar meninggalkan kampung halaman yang tidak ada padanya ilmu, pindah ke kampung halaman yang padanya ada ilmu, meninggalkan kampung yang dalamnya ada kemaksiatan dosa-dosa, pindah kepada kampung yang padanya kebaikan dan kesalehan. Tidak cukup hanya itu. Itu hijratul makan. Itu hanyalah hijrah tempat atau hijratul zahir. Tapi dituntut hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua adalah hijratul batin atau hijrah al-amal, meninggalkan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan kepada kebaikan, meninggalkan bid'ah kepada sunnah, meninggalkan kesyirikan kepada tauhid. Dan tidak semua orang yang sukses hijratul makan sukses hijratul amal. Banyak orang-orang yang berjanji, nanti aku pindahlah ke dekat sana banyak kajian, ke dekat sana banyak amal saleh, ke dekat sana banyak kawan-kawan saleh. Pindah dia. Tapi sampai di tempat tersebut, dia hanya tinggalkan makan tempat. Adapun amal enggak ngaji, ya. Tidak menikmati kesalehan bersama orang-orang saleh, tidak bersama mereka dan seterusnya. Berarti dia baru hijratul makan, meninggalkan tempat. Ya. Maka hakikat hijrah itu bukan hanya meninggalkan tempat, lebih daripada itu adalah hijratul batin. Hijrah hatinya, meninggalkan kejelekan-kejelekan kepada kebaikan. Meninggalkan segala macam bentuk perkara-perkara dilarang Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dia hakikat muslim dan hakikat muhajir
yang mana pintu hijrah ini belum tertutup sampai hari kiamat. Setiap orang berhak meraih gelar muhajir sampai hari kiamat selama dia mampu meninggalkan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, meninggalkan kedustaan kepada kejujuran, meninggalkan kemunafikan kepada keimanan, meninggalkan bid'ah kepada sunnah, meninggalkan kesyirikan kepada tauhid, dan seterusnya. Naam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ayyul islami afdal, bab Islam apa yang paling utama. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdalu? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab Islam apa yang paling terbaik? Maksudnya ayyu dzawil islami afdal. Bab ayyu dzawil islami afdal. Bab orang Islam mana yang paling utama? Yang paling utama. Dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dia berkata, mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam apakah yang paling baik? Maksudnya bukanlah agama Islam, karena Islam semuanya baik, tapi pengamalan Islam seseorang. Ayyul Islam artinya orang Islam manakah afdal, yang paling baik? Di sini wajh syahid. Ini wajh syahid jika dikaitkan dengan babul iman, bahwasanya keislaman orang itu bertingkat-tingkat. Ada Islam yang paling baik, afdal, berarti ada yang kurang baik, ya kan? Dan ini kembali menguatkan mazhabnya Ahlussunnah, bahwasanya keislaman bertingkat-tingkat, keimanan itu bertingkat-tingkat. Bertanya para sahabat-sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam apakah yang paling terbaik? Kalau andai kata ada paling terbaik, berarti ada yang kurang baik. Ada yang kurang baik dan ada kurang baik. Dan ini menunjukkan ketingkatan keislaman seseorang berbeda-beda. Ada yang hanya di KTP-nya tertulis Islam, ya, namanya Islam, keturunannya Islam, tapi aplikasi keislaman tidak tampak pada diri-dirinya, pada diri mereka. Makanya sahabat Rasulullah, di sini kita mendapat pelajaran betapa sahabat-sahabat Rasulullah memiliki himmah aliyah, memiliki keinginan yang besar. Keinginan yang besar, ya, di mana mereka menanyakan, ya Rasulullah, berikan kepada kami sosok seorang muslim yang sempurna. Untuk apa mereka bertanya? Untuk mereka capai. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita keutamaan sahabat, bahwasanya mereka ingin yang tinggi, mereka ingin yang sempurna, mereka ingin yang terbaik. Betapa gairahnya mereka untuk mencapai kesempurnaan Islam dan iman, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terangkan kepada kami, ayyul islami afdal? Islam apa yang paling utama? Maksudnya orang Islam bagaimana yang paling utama di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini menunjukkan sahnya mazhab Ahlussunnah, bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Kalau andai kata ada yang afdal, berarti ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Maka Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang-orang yang mampu menjaga lisannya dan lidahnya sehingga selamat orang-orang lain daripada kejahatan keduanya. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, babu it'amut ta'am, babun it'amut ta'am minal Islam. Bab memberi makan jamuan adalah bagian daripada Islam. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari menyamakan antara Islam dan iman, kami sebutkan secara terpisah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Imam Bukhari kembali menjelaskan cabang-cabang keimanan, cabang-cabang keislaman. Babu it'amut ta'am minal Islam. Bab memberi makan adalah bagian daripada Islam, maksudnya bagian daripada iman. Dan ini ikhwan menunjukkan sahnya mazhab Ahlussunnah, bahwasanya perbuatan atau amal bagian daripada iman. Antum harus senantiasa jeli menggabungkan antara semua hadis dengan bab. Bukhari menyebutkan semua hadis ini untuk menguatkan bahwasanya iman qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan.
yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kata-kata yang ditanyakan seorang sahabat Rasulullah SAW, ayyul islami khairun, Islam apa yang paling ideal, yang paling terbaik? Ini menunjukkan Islam itu pun bertingkat-tingkat. Maksudnya orang-orang Islam itu bertingkat-tingkat dalam pengamalan Islamnya. Seorang muslim bagaimanakah yang paling baik? Qala, maka Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan. Memberi makan, ikhwan, adalah bagian daripada iman. Tentunya bertingkat-tingkat pula memberi makan. Ada yang sifatnya wajib, yakni memberi makan, nafkah kepada orang-orang wajib dia tanggung. Memberi nafkah kepada anak dan istrinya, kepada kerabat-kerabat yang dia tanggung. Baru setelah itu kepada selain mereka. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Islam yang terbaik itu, keislaman seseorang yang ideal itu adalah orang yang tut'imut ta'am, memberi makan. Ya, baik sifatnya wajib ataupun tatawu'an, sunnah. Menjamu tamu, ya, menjamu kawan, mentraktir kawan, apalagi memberi makan orang-orang miskin yang besar pahalanya, ganjarannya. Semuanya bagian daripada iman, dan dia amal, dan amal adalah bagian daripada iman. Wa taqra'us salam, engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kepada memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang-orang yang engkau kenal dan orang-orang yang tidak kenal. Dan ini menunjukkan keutamaan memulai salam. Bahwasanya memulai salam bagian daripada Islam atau bagian daripada iman. Dan ini adalah merupakan amal perbuatan. Maka amal adalah bagian daripada Islam atau bagian daripada iman. Dan di sini diterangkan oleh Rasulullah SAW, kebaikan Islam seorang itu adalah ketika dia memberi salam kepada setiap orang yang dia kenal ataupun tidak dia kenal. Maksudnya dari golongan orang-orang Islam sendiri. Dan merupakan ciri-ciri hari kiamat ketika salam hanyalah diucapkan kepada orang-orang yang dikenal. Menunjukkan manusia telah terkotak-kotak, terkubu-kubu, terkelompok-kelompokkan satu sama lain. Lewat jumpa bukan kelompoknya, dia enggan memberikan salam. Ketemu dengan orang-orang yang tidak bagian daripada jemaahnya, dia tidak memberikan salam. Inilah ciri-ciri hari kiamat ketika fitnah semakin berkecamuk antara sesama kaum muslim. Ketika yang namanya loyal, kecintaan dan kebencian dibangun di atas isme, kesukuankah dia? Apakah isme unsuriyah, ras, dan seterusnya. Dibangun di atas hizb, kelompok. Ketika satu kelompok hanya memberikan salam kepada kelompoknya, inilah ciri-ciri telah dekatnya hari kiamat. Menunjukkan kaum muslimin telah terkoyak-koyak dengan berbagai macam ragam bentuk pengelompokan-pengelompokan yang mereka buat sendiri. Maka dampaknya salam hanyalah diucapkan kepada orang-orang dikenal. Maka ikhwan rahimakumullah, ciri-ciri keislaman seorang adalah orang yang menganggap rata sama semua kaum muslimin adalah saudara-saudaraku. Dimanapun dia berada, dimanapun dia berjumpai saudaranya, dia mengucapkan salam. Subhanallah. Ini Islam yang sempurna. Dia enggak beda-bedakan, oh ini tidak sepaham denganku, enggak diucapkan salam. Semua dia ucapkan salam. Yang dia kenal, yang dia jumpai, dia ucapkan salam. Dan ini hakikat seorang muslim yang terbaik. Berkata Bukhari rahimahullah, babun minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab, bagian daripada iman, an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ketika dia mencintai bagi saudaranya kebaikan sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut bagi dirinya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab bagian daripada iman adalah ketika seorang mampu mencintai saudaranya, mencintai bagi saudaranya kebaikan sebagaimana yang dicintai kebaikan tersebut bagi dirinya. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian. Maksudnya imanan kamilan, tidaklah beriman salah seorang kalian iman yang sempurna,
sampai dia mampu mencintai apa-apa yang terbaik bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsi. Dan ini ikhwan, yakni cinta adalah merupakan amalan hati. Dan amalan hati adalah merupakan bagian daripada rangkaian iman. Karena iman amalan hati, amalan anggota tubuh. Iman amalan lisan. Maka mencintai saudara kita seiman, mencintai untuknya semua kebaikan yang kita senangi untuk diri kita sendiri adalah merupakan bagian daripada iman yang sempurna. Dan ini ikhwan, la yu'minu tidak beriman, bukanlah maknanya dia kafir, tapi tidak beriman iman yang sempurna. Sampai dia mampu mencintai kebaikan bagi saudaranya. Dan sifat kata-kata khair sifatnya umum, semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama. Sebagaimana Anda ingin kebaikan dunia datang kepada Anda, maka Anda pun ingin supaya kebaikan tersebut juga menjadi milik saudara Anda. Sebagaimana Anda ingin kebaikan akhirat menjadi bagian daripada diri Anda pun ingin supaya kebaikan tersebut juga dirasakan oleh teman Anda. Inilah iman seseorang yang sempurna. Menunjukkan dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Menunjukkan bahwasanya imannya sekarang telah membuat dia senantiasa peduli kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, sehingga apapun kebaikan dia ingin agar saudaranya mendapatkannya sebagaimana dia pun mendapatkannya. Dan ini merupakan sosok ideal seorang mukmin. Allahu taala alam. Babun hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman, bagian daripada iman. Kita katakan cinta amalan apa? Hati. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya iman harus ada padanya 3 hal. I'tiqad, itu amalan hati. Ucapan, amalan lisan, perbuatan dalam bentuk anggota tubuh. Maka di sini hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan hati pun bagian daripada iman. Bahkan ikhwan, yang membedakan antara seseorang muslim yang hakiki dengan seorang munafik adalah amalan hati. Adapun tampilan zahir sama. Seorang muslim salatnya sama dengan orang munafik, puasanya sama dengan orang munafik. Zahirnya yang membedakan adalah amalan hati. Yang ini membenarkan, yang ini ragu-ragu, dia beramal hanya karena manusia. Yang ini karena Allah, salatnya ini riya karena manusia. Itu yang membedakannya. Maka di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa cinta kepada Nabi minal iman, bagian daripada iman. Ya ikhwan rahimakumullah, cinta kepada Nabi SAW itu adalah merupakan bagian daripada iman. Bahkan dia akar iman. Cinta kepada Nabi akar iman. Jika hilang, hilanglah imannya. Yang membenci Nabi SAW kafir. Akar iman. Tetapi ikhwan, yang namanya iman selain memiliki akar, memiliki cabang-cabang yang bertingkat-tingkat. Maka kecintaan seseorang muslim kepada nabinya pun bertingkat-tingkat pula. Enggak sama kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW dibandingkan kecintaan orang-orang datang setelah mereka. Enggak sama kecintaan seorang kepada Rasulullah dengan kecintaan yang lainnya kepada Rasulullah, walaupun sama-sama cinta. Bahkan kecintaan seorang anak kepada orang tuanya pun berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Semua sepakat memiliki aslul hubb, akar cinta. A, cinta kepada bapaknya. B, cinta. C, cinta. Semuanya sama. Asalnya, akarnya. Tetapi ada yang cintanya dia buktikan patuh dan taat kepada orang tuanya, memuliakan orang tuanya, ya, berbuat bakti kepada orang tuanya. Ada yang dia kurang patuhnya, kurang baktinya dan seterusnya. Maka demikian juga cinta. Maka ikhwan rahimakumullah, mencintai Rasulullah SAW bagian daripada iman. Bahkan dialah akar iman yang tidak boleh hilang. Yang tidak boleh hilang. Andai kata hilang, hilanglah iman. Subhanallah. Tetapi kita katakan mencintai Nabi itu pun bertingkat-tingkat antara seseorang muslim dengan muslim lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi." Demi dia Allah yang di tangannya lah nyawaku berada.
La yu'minu ahadukum, tidak akan pernah salah seorang kalian beriman. Ini maksudnya adalah iman yang sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku benar-benar lebih dia cintai min walidihi, daripada bapaknya, orang tuanya, wa waladi, dan daripada anak-anaknya. Ini ikhwan rahimakumullah, idealnya seorang mukmin adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang terdapat dalam diri seorang, dia akan raih manisnya iman. Berarti tidak semua orang mampu meraih manisnya iman. Semua orang beriman, tapi tidak semua orang mampu meraih manisnya iman. Apa kiat-kiat meraih manisnya iman? Rasulullah mengatakan, di antaranya adalah an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia mampu menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi segalanya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah, la anta ahabbu ilayya ya Rasulullah ba'da nafsi, atau min ba'di nafsi. Berkata Umar Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang paling kucintai ya Rasulullah setelah aku mencintai diriku, setelah aku cinta diriku. Pada tabiatnya orang akan mendahulukan dirinya, baru orang lain. Orang akan lebih mencintai sesuatu untuk dirinya terlebih dahulu, baru orang lain. Makanya Umar berkata kepada Rasulullah, la anta, benar-benar engkau ya Rasulullah adalah orang yang paling kucintai setelah aku mencintai diriku. Apa kata Rasulullah? Lamma ya Umar. Lamma ya Umar, belum ya Umar. Sampai engkau mampu mencintai aku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Berkata Umar, sekarang ya Rasulullah, al-an, benar-benar engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri. Berkata Rasulullah, sekaranglah baru sempurna imanmu ya Umar. Maka ikhwan rahimakumullah, tidak setiap orang muslim mampu menjadikan Allah Rasulnya lebih dia cintai daripada segalanya. Tapi tidak kita kafirkan mereka. Kadang-kadang kita mengutamakan main bola contohnya daripada sholat berjamaah. Ya enggak? Main voli sore hari daripada salat berjamaah di masjid. Apakah kita katakan itu semua kafir? Tidak, enggak sempurna iman mereka. Sebagian orang lebih mengutamakan nonton TV dibandingkan salat berjamaah. Sebagian orang ketika bertentangan antara syahwatnya, kecintaannya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya dengan agama, tuntutan agama, tuntutan Allah Rasulnya, ketika itu dia lebihkan tuntutan keluarganya, anak istrinya. Maka ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Kecintaan kepada Nabi pun bertingkat-tingkat. Semua orang sah-sah saja mengatakan mencintai Nabi SAW, tapi akan dibuktikan dengan aplikasi. Maka ada ciri-ciri kecintaan yang benar kepada Rasulullah SAW. Walaupun semua manusia benar kecintaannya kepada Nabi, tapi bertingkat-tingkat. Bahkan orang berbuat maksiat pun masih ada cintanya kepada Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW ada seseorang yang senantiasa kecanduan dengan minum khamar. Allah musta'an. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita daripada khamar yang jelek ini. Wallahi orang jika telah menjadi candu narkoba, na'udzubillah min dzalik, sulit dia melepaskan darinya. Sulit sekali. Semuanya akan dia korbankan untuk sesuatu yang dia inginkan ini. Untuk narkoba ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya sekali ikhwan. Banyak kita melihat orang-orang yang sudah kecanduan. Na'udzubillah min dzalik. Apapun, uang untuk beli susu anaknya pun dia akan korbankan untuk membeli candunya. Wa'iyadzan billah. Andai kata istrinya bisa dijual, yang penting dia dapat membeli barang yang menjadi candunya ini, dia akan jual istrinya. Orang tuanya akan dia jual. Wa'iyadzan billah. Maka sahabat ini telah kecanduan minum khamar. Kedapatan idrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum juga jerah. Kapan-kapan minum lagi, kedapatan idrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak jerah-jerah. Kedapatan lagi idrar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipukul 40 kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu ada yang sahabat mencelanya, kata dia, alangkah parahnya lah orang ini. Sampai orang menyebutnya khamar. Ya, khamar, tukang minum khamar. Saking
candunya dia. Alangkah parahnya orang ini. Enggak ada rasa malunya. Mana tanda kecintaannya kepada Rasulnya? Pulang balik dipukul, seolah-olah binatang. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, ketahuilah orang itu yang kudera itu yuhibbullah wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nabi yang mengatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan ini menunjukkan kepada kita ikhwan, setiap orang muslim ada kecintaannya kepada Rasulnya. Wallahi orang-orang yang enggak salat jika dalam rangka jihad ada musuh menyerang, mungkin mereka pertama kali datang untuk membela agamanya dan dia enggak salat contohnya. Ya enggak? Apakah kita katakan dia ini karena dia enggak beramal sempurna, dia enggak muslim, enggak mukmin. Kita katakan dia mukmin, tapi mukmin naqisul iman. Orang-orang mukmin yang kurang imannya, yang kadang terpanggil imannya. Ya. Terpanggil dan dia mampu melakukan apapun juga untuk Allah SWT dan Rasulnya. Subhanallah. Karena itulah ikhwan rahimakumullah, keimanan akan dicapai seorang dengan sempurna ketika dia mampu mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri. Dan Rasulullah telah meninggal ikhwan. Bagaimana kita bisa menerapkan perkara ini? Rasulullah telah meninggal. Kalau dia hidup kita boleh mengatakan demikian. Engkau lebih mencintai Rasulullah. Aku terdepan untuk membelamu. Aku rela mati untukmu ya Rasulullah. Sekarang Rasulullah telah meninggal. Bagaimana mengaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tentunya ikhwan, berusaha mencintai sunnah beliau, agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanda kecintaan yang benar. Tentunya ikhwan berusaha untuk menyebarkan, mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Tentunya ikhwan, setelah meninggalnya Rasulullah, tanda kecintaan kita kepada beliau dengan membela sunnah tersebut. Bahkan kita siap mengorbankan diri kita, nyawa kita, darah kita untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda kecintaan yang benar. Ya. Berkata Ibnu Qayyim, alangkah mudahnya didakwakan hal ini. Alangkah mudahnya setiap orang mengatakan, aku paling cinta kepada Rasulullah. Tetapi alangkah sulitnya mempraktekannya. Wallahi sulit mempraktekannya. Membutuhkan berbagai macam bentuk kesabaran dan seterusnya. Ketangguhan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang kita melebihi kecintaan kita kepada dunia. Masuk pekerjaan, cukur jenggotmu, kalau enggak diterima. Dengan rela kita cukur jenggot kita tentunya. Dan kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Cuman Ustaz, enggak ada kerjaan lain. Mana kecintaan kepada Rasulullah yang benar? Dunia ini semuanya enggak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakir, hina. Perusahaan menetapkan enggak bisa salat Jumat. Kerja dia terus. Mana kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Perusahaan menetapkan dia harus pakai jilbab yang besar. Dia harus memakai jilbab yang pendek contohnya. Perusahaan menetapkan dia tidak boleh celananya gantung ke atas. Berbagai macam bentuk ikhwan. Praktek kehidupan sehari-hari akan membuat seseorang benar-benar teruji ungkapannya mencintai Rasulullah SAW. Kerja di instansi-instansi yang haram. Dan dia mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oke ikhwan, berbeda-beda kesiapan seseorang dalam menerapkan cinta ini. Berbeda-beda. Ada yang saya cinta kepada Rasulullah, tapi tetap kerjanya pada tempat-tempat yang haram. Tetap ya, dia patuh kepada makhluk melebihi kepatuhannya kepada Rasulnya. Allah musta'an. Tetap melanggar. Maka ini menunjukkan tidak sempurnanya kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu halawatil iman. Ini hadis yang terakhir untuk pagi hari ini. Babu halawatil iman, bab manisnya iman. Menunjukkan iman itu ikhwan adalah merupakan buah yang lezat, yang manis, dan tidak semua orang dapat merasakannya. Tidak semua orang dapat merasakan manisnya iman. An Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi, yang terdapat dalam diri seseorang, wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. An yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi
mimma siwahuma. Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya dapat dia lebih cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mampu mencintai seseorang hanya karena Allah. Ya, berkata Ibnu Mas'ud, kebanyakan manusia membangun cintanya ya, bukan karena Allah Rasulnya. Kenapa kau cintai si fulan? Kenapa kau senang dengannya? Dia orang kaya, dia pejabat, dia orang berkelas, dia gagah, dia tampan, dia punya saudara, dan seterusnya. Maka tidak akan pernah seseorang mendapatkan manusia iman sampai kecintaannya kepada sahabatnya bukan dinilai lagi dengan materi, uang, harta, kedudukan, pangkat, pengaruh, pengikut, bukan lagi itu yang menjadi standar dia ketika mencintai saudaranya. Apa yang menjadi standarnya adalah ya, standarnya karena iman. Mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cintai saudaranya karena Allah semata. Enggak ada yang lain tendensinya. Cintanya ini adalah merupakan amalnya. Karena Allah memerintahkan dia mencintai orang-orang yang saleh. Maka inilah namanya al-hubbu lillah. Dari sisi amalannya, al-hubbu lillah. Inilah cinta yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaannya itu kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, inilah dikatakan namanya al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah. Ini yang kita terangkan kemarin. 3 pembagian, al-hubbu lillah, al-hubbu fillah, wal hubbu ma'allah. Maka kita mencintai seorang bukan karena hartanya, karena kebaikannya, karena kesalehannya. Maka kita mencintainya ini fillah, karena fillah dalam agama Allah. Kita mencintainya dalam rangka mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-hubbu fillah. Karena dia mengamalkan agama Allah, kita cintai dia karena ini. Karena dia meninggalkan agama Allah, kita benci dia karena perkara ini. Ini al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yughdafa wa fi riwayatin yulqa fin nar. Yang ketiga adalah betapa takutnya dia, betapa bencinya dia jikalah dia kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia daripada kekufuran. Sebagaimana betapa bencinya jika dia dibakar dengan api atau dicampakkan ke dalam neraka. Ya ikhwan rahimakumullah, orang-orang melewati masa-masa yang jahiliyah. Tidak semua orang dari awal hidupnya baik. Tidak semua orang. Ada sebagian manusia yang mengawali kehidupannya dengan kejelekan, kekufuran, bid'ah, khurafat, kesyirikan yang pernah dia alami. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah mengalami hal seperti ini. Maka bukti kebenaran iman seorang yang akan dia raih rasanya manisnya ketika dia telah melewati masa-masa seperti ini. Ketika dia mengenang masa-masa suram ini, betapa bencinya dia kepada kekufuran, betapa khawatirnya dia kembali kepada kekufuran, betapa khawatirnya dia dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam neraka setelah Allah selamatkan daripadanya. Inilah merupakan tanda-tanda kebenaran iman seseorang. Bahkan wajib ikhwan, wajib hukumnya setiap orang, walaupun dia tidak pernah mengalami masa jahiliyah, wajib dia mengenal apa jahiliyah. Berkata Umar radhiyallahu taala anhu, "Innama tunqadu 'urul islami 'urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya akan terburai ikatan Islam satu demi satu ketika dalam Islam tumbuh, muncul, berkembang orang-orang yang tidak pernah mengenal apa jahiliyah. Subhanallah, ini paling bahaya. Maka setiap umat ini wajib mengenal apa jahiliyah agar mereka tidak terperosok ke dalamnya. Subhanallah. Banyak orang-orang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal hakikat Islam, ya, atau tercemar pemahaman terhadap Islam. Ya, antum lihatlah sekarang negeri Islam yang besar-besaran demonstrasi menentang penguasa-penguasanya. Mereka tidak pernah mengenal jahiliyah. Bagaimana fitnah yang telah melanda umat ini ketika mereka menentang Utsman pertama kali. Tertumpah darah Utsman, tertumpah darah Ali, dan seterusnya sampai hari kiamat. Enggak kenal jahiliyah. Subhanallah. Mereka tidak pernah paham apa itu jahiliyah. Subhanallah.
Antum melihat bagaimana mereka membongkar Quran Karim, kezaliman penguasa, tentang kejahatan Fir'aun dan seterusnya. Mereka lupa ada hal-hal lain yang mereka tinggalkan. Mereka lupa ada hal-hal lain yang mereka tidak amalkan. Ini yang membuat kaum muslimin semakin terpecah-pecah, semakin banyak darah tertumpah, ratusan, mungkin ribuan tertumpah gara-gara subhanallah memperebutkan kekuasaan. Mereka tidak paham apa itu jahiliyah. Kan itu mereka terjebak padanya. Subhanallah. Atas nama Islam, atas nama jihad, apapun namanya, mereka tidak paham jahiliyah. Makanya ikhwan, alangkah pentingnya seseorang belajar mengetahui apa jahiliyah, semoga tidak terjebak kepadanya. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.